Untuk itu kepada Ustaz saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab kaidah-kaidah Quran yang penting dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Kita sampai pada al-qaidah as-salasun, yaitu kaidah yang ke-30. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya, ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu, ya. Ini ayat terdapat dalam surat At-Talaq ayat 3, ya. Surat At-Talaq ayat 3. Ini adalah kaidah yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di mana Allah menjamin siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah baginya, ya. Allah akan menolongnya, Allah akan mengurusi urusannya, Allah yang akan menyelesaikan problematikanya, ya. Dan cukup Allah baginya, dia tidak memerlukan kepada yang lainnya. Ayat ini kalau kita perhatikan sebagaimana saya sebutkan tadi, terdapat pada surat At-Talaq ayat 3. Dan kita tahu surat At-Talaq berbicara tentang masalah perceraian, yaitu sebagaimana namanya At-Talaq yang artinya perceraian. Dan kita tahu bahwasanya suatu permasalahan yang paling berat dihadapi oleh seorang dalam kehidupannya adalah permasalahan cerai, ya, baik kepada seorang laki maupun kepada seorang wanita. Ya, saya rasa permasalahan cerai adalah permasalahan yang paling berat dihadapi oleh seorang laki karena terkait dengan istrinya, terkait dengan anak-anaknya, tentang masa depan dirinya sendiri, masa depan anak-anaknya, ya. Demikian juga paling berat dihadapi oleh seorang wanita. Bagaimana nasibnya setelah dia menjanda, bagaimana mengurusi anak-anaknya, apakah terjadi pertikaian setelah perceraiannya dengan mantan suaminya, dan banyak hal, ya. Apakah bisa kembali lagi, banyak hal. Ini mungkin lebih berat daripada permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh seorang laki maupun seorang wanita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberi sampel contoh tentang masalah yang paling pelik, yaitu masalah perceraian, maka Allah ajarkan juga cara mendapatkan solusi dari problematika yang sangat berat tersebut. Solusinya sederhana, yaitu bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra." فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Yang maknanya secara sederhana, Allah berkata, wahai Nabi atau wahai orang yang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah sesuai dengan aturannya, yaitu sesuai dengan cara yang benar. Bagaimana cara mentalak yang sunnah, yaitu wanita dicerai dalam kondisi suci dan belum digauli, ya. Wa ahsul iddah, kemudian setelah itu hitunglah masa iddahnya. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah dalam menceraikan istri-istri kalian, ya. Kemudian Allah melarang, ya, kalau kalian sudah mencerai istri kalian, maka janganlah kalian mengusir mereka dari rumah-rumah mereka, yaitu jangan usir mereka dari rumah kalian, dan mereka juga tidak boleh keluar dari rumah mereka, ya. Dan ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Jika kalian menceraikan, maka ceraikan dengan cara yang baik, atau jika kalian tidak mencerai, maka juga dengan cara yang baik.
Kemudian Allah mengatakan di wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dan kita ketahui bahwasanya banyak masalah perceraian yang terjadi tidak ada solusinya karena kaum muslimin melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertakwa ketika mencerai dengan melanggar aturan-aturan, ya. Ketika emosi langsung menceraikan, tidak melihat aturan. Ketika mencerai juga tidak menghitung masa iddah. Ketika mencerai pun kadang mengusir sang istri dari rumahnya, atau ketika terjadi perceraian sang istri pun kabur dari rumahnya. Ini semua pelanggaran. Kemudian ketika masa iddah mau habis, kembali tapi tidak dengan cara yang baik-baik, atau dicerai dengan tidak cara yang baik-baik, sehingga akhirnya setelah perceraian terjadi dendam yang terus-menerus, yang terkadang berdampak pada anak-anak, terdampak pada keluarga mertua dan besan, dampaknya buruk, sehingga tidak ada solusi, ya. Sehingga tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat At-Talaq Allah mengajarkan jika ingin mendapat solusi, syaratnya bertakwa kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya, ya. Nah, di sini jadi Allah menjelaskan, ya, dalam ayat ini ada dua peringatan disebutkan oleh penulis. Peringatan yang pertama, ketika terjadi perceraian baik lelaki maupun wanita, ya, agar tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menceraikan. Karena terjadi banyak perceraian, kemudian peraturan dilanggar. Baik terkait dengan masalah iddah, masa iddah dilanggar, baik masalah nafkah, masalah pengurusan anak-anak, ya, perceraian dengan dendam, perceraian tanpa ikut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perceraian dengan emosi yang berlebihan, ya. Maka Allah peringatkan jangan sampai terjadi perceraian dengan cara-cara seperti ini, karena semua perceraian yang terjadi dengan cara seperti ini melanggar aturan Allah dan berdampak tidak ada solusi bagi orang yang melakukan perceraian. Kemudian yang kedua, sebaliknya, selain Allah memberi peringatan, Allah juga memberi ketenangan. Ketenangan bagi orang yang menerapkan aturan-aturan dalam perceraian, ya, maka dia akan mendapatkan solusi. Siapa yang mencerai sesuai dengan aturannya, dia mencerai istrinya dalam kondisi suci belum dia gauli. Ketika dia menceraikan, dia hitung masa iddahnya, kapan berakhir masa iddah istrinya dalam perceraian tersebut. Ketika dia jatuhkan cerai, dia jatuhkan talak 1, bukan talak 2 maupun talak 3. Kemudian ketika dia menceraikan, dia tidak mengusir istrinya dari rumahnya, ya. Ketika dia pun harus menceraikan, maka dia cerai dengan cara yang baik-baik, ya. Ketika dia mengikuti aturan ini, maka Allah menjamin solusi baginya dengan syarat dia bertakwa dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini suatu masalah yang sangat berat dan sangat pelik. Jika permasalahan yang sangat berat dan sangat pelik seperti ini saja pasti ada solusinya bagi yang bertakwa dan bersabar, apalagi masalah-masalah yang lebih ringan daripada ini. Kita dalam kehidupan ini banyak problematika, banyak masalah. Tapi masalah yang paling berat menurut saya adalah masalah seorang suami istri ketika terjadi perceraian. Sangat berat, apalagi sudah punya anak-anak, apalagi sudah berumah tangga mungkin puluhan tahun, ya. Masalah terkait dengan tetangga, dengan kerabat, dengan besan, dengan mertua, dan banyak hal. Ya, maka ini perkara yang paling pelik. Nah, kalau perkara yang pelik seperti ini saja ada solusinya jika bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Maka ini saya katakan sampel yang sangat baik yang Allah berikan dalam Al-Qur'an, yang siapa yang menerapkannya maka dia akan mendapatkan solusi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal dibangun di atas dua perkara. Tawakal, wa may yatawakkal. Siapa yang bertawakal?
kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Artinya dia tidak perlu yang lain, dia tidak perlu yang lain, ya. Dan tawakal ini ada dua rukunnya. Sebagaimana sering kita jelaskan, yang pertama menyandarkan sepenuh hati kepada Allah. Sepenuh hati kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar, kalau bahasa kita ikhtiar, yaitu al-akhdhu bil asbab, kalau bahasa Arab al-akhdhu bil asbab, yaitu melakukan sebab-sebab keberhasilan, menempuh sebab-sebab keberhasilan. Dua-duanya harus dipenuhi, ya. Dua-duanya dipenuhi. Dalam hal ini ada tiga model orang atau tiga model manusia terkait dengan masalah dua syarat ini. Ada tiga model manusia, ya. Apa tiga model manusia tersebut? Yang pertama, hanya bersandar pada Allah tanpa ikhtiar. Tanpa ikhtiar. Yang kedua, hanya bersandar kepada sebab, lupa bersandar kepada Allah. Pada Allah. Kemudian yang ketiga, yang benar adalah melakukan keduanya. Melakukan keduanya. Dan inilah yang benar, ya. Ya. Ada sebagian orang ketika menghadapi permasalahan, dia hanya bersandar kepada Allah, tapi tidak ada ikhtiar. Ini salah. Lihatlah, ketika Allah berbicara tentang cerai, Allah suruh melakukan aturan. Aturan itu ikhtiar. Ya, kalau kamu cerai harus begini, harus begini, harus begini. Catat, masa iddahnya itu ikhtiar semuanya. Jangan usir sang wanita. Kalau dia mau pergi dari rumah ditahan, disuruh tinggal di rumah, suruh dia ikuti aturan Allah Subhanahu. Ini semua bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar yang sebagian orang meninggalkannya, ya. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Dan sebaliknya ada orang hanya bersandar kepada sebab, dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersandar dengan kemampuannya dalam memanage masalah yang dia hadapi, memanage hal-hal yang dia hadapi, sehingga dia terlalu pede dengan dirinya, terlalu pede dengan ilmunya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga akhirnya tidak ada solusi. Yang benar adalah bagaimana seorang melakukan keduanya. Dia menyandarkan sepenuh hati kepada Allah dan dia berikhtiar ketika mencari solusi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diancam akan diserang oleh Abu Sufyan dan pasukannya, yang setelah mereka beranjak meninggalkan lokasi Uhud dari perang Uhud, ya, dengan jumlah sekitar 3.000 orang, dan kaum muslimin ketika itu jumlahnya 700 orang dengan meninggal sekitar 70 orang, tinggal 600-an lebih pulang ke kota Madinah dalam kondisi terluka-luka, dan Nabi SAW sendiri penuh dengan luka, ya. Sujan Nabi SAW wa kusra rubaiyatuhu, kepala beliau darah, kemudian beliau mengusap darah dari wajah beliau, kemudian gigi beliau pecah, kemudian beliau dihantam di pundaknya, ya, beliau terjatuh di sebuah lubang. Ini terjadi kejadian dialami oleh Nabi SAW ketika perang Uhud. Kemudian di tengah perjalanan menuju ke Mekah, Abu Sufyan dan teman-temannya ngobrol di antara mereka. Mereka berkata, perang belum usai, kenapa kita tinggalkan Muhammad? Ayo kita balik, serang balik. Maka mereka pun mengkokohkan kembali kekuatan mereka untuk menyerang balik kota Madinah. Maka datanglah seorang menyampaikan kabar kepada Nabi SAW. Nabi sudah pulang ke kota Madinah bersama para sahabat. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka ketika itu mereka bilang, wahai Muhammad, sungguhnya
orang-orang telah berkumpul, yaitu Abu Sufyan dan pasukannya telah bersatu padu untuk menyerang kalian kembali. Maka takutlah kepada mereka. Ternyata Rasulullah SAW bertawakal kepada Allah. Kata Allah, fazadahum imanan, mereka semakin bertambah keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolong kami, ya, dan dia sebaik-baik yang mewakili urusan kami. Maka berangkatlah Nabi SAW dan para sahabat dalam kondisi terluka menuju satu lokasi namanya Hamra'ul Asad. Ya, cukup jauh dari kota Madinah, puluhan kilo, saya lupa, sekitar 20 kiloan atau belasan kilo. Rasulullah SAW berjalan dan para sahabat yang terluka-luka untuk kembali menghadapi 3.000 pasukan dari kaum musyrikin. Berangkatlah mereka, menunggu di sana, menunggu kedatangan Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan ketika tahu Rasulullah SAW dan para sahabat tidak gentar untuk berhadapan dengan mereka, mereka pun akhirnya mengurungkan niat mereka dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Ya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi dan para sahabat menunggu 3 hari di sana, dan ternyata Abu Sufyan yang masih kafir ketika itu dengan pasukannya tidak datang. Akhirnya Rasulullah SAW balik lagi ke kota Madinah dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat mereka bisa berhasil, mereka menggabungkan keduanya. Mereka berikhtiar, berusaha, tapi mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, ya, bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Itu yang membuat mereka semakin kuat dan mereka akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke tengah lautan api, ya, diikat kemudian dilempar dengan ketapel raksasa, dan sudah daya upaya semua sudah dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dia tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka ketika dilempar untuk jatuh ke tengah lautan api, ketika di udara, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, ya, atau cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong. Maka Allah pun menolong Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkata ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berkata, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Mereka semua diselamatkan dengan tawakal kepada Allah, dengan perkataan mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Demikian juga Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya, kemudian terjebaklah Nabi Musa dengan kondisi yang tidak bisa lagi ada jalan keluar. Di depan Nabi Musa ada Laut Merah dan di belakang mereka ada pasukan Fir'aun yang sangat banyak. Ketika mereka dikepung, sampai-sampai sebagian kaum Nabi Musa putus asa, ya. Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua pasukan sudah saling melihat. Jadi Nabi Musa pasukannya di depannya Laut Merah, belakangnya pasukan Fir'aun, dan kedua pasukan sudah saling melihat. Maka sebagian pengikut Nabi Musa berkata, "Kita bakalan ketangkap, inna lamudrakun." Kita bakalan ketangkap. Namun apa kata Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan? "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tawakal yang luar biasa. Kata Nabi Musa, sekali-sekali tidak, kita tidak bakalan tertangkap. Inna ma'iya rabbi, sungguhnya bersamaku Rabbku sayahdin, dan dia akan berikan petunjuk kepadaku. Allah menyuruh apa? Allah menyuruh Nabi Musa melakukan ikhtiar. Dia dengan memukulkan tongkatnya. Ya, memukulkan tongkatnya kepada laut, baru kemudian laut terbuka, akhirnya Nabi Musa dan pasukannya pun bisa lewat. Jadi tetap ada ikhtiar yang Allah ajarkan. Suruh pukulkan tongkat ke lautan, ke laut. Dipukul Laut Merah terbelah jadi 12 lorong untuk dilewati oleh 12 suku dari Bani Israel. Allah ajarkan, ada penyadaran hati dan ada ikhtiar, ada usaha. Lihatlah yang diajarkan oleh Allah tentang Maryam alaihissalam, atau Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Maryam alaihissalam ketika akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, dalam kondisi kesakitan, sebagaimana seorang ibu yang hendak melahirkan, tidak ada orang di sekitarnya, dan dia bersendirian ketika itu, ya, dan disebut oleh para ulama, dia ditimpa dengan 3 hal. Pertama, dia sangat kesakitan, tidak memiliki kekuatan, kemudian dia pun kehausan, dan dia pun kelaparan.
Ya, maka Allah perintahkan agar Maryam ikhtiar, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqitu alayki rutban janiyya. Allah berkata, wahai Maryam, goyangkanlah pohon korma tersebut. Tusaqitu alayki rutban janiyya, maka niscaya akan berjatuhan rutab, yaitu korma-korma muda akan berjatuhan untuk kau makan. Subhanallah, Allah tetap menyuruh Maryam untuk ikhtiar dengan berusaha mendorong, meskipun dia tidak ada kekuatan, tapi paling tidak ada sebab untuk berikhtiar. Maka Maryam pun menggoyang, akhirnya berjatuhanlah butiran-butiran korma untuk dia makan. Ini Allah ajarkan tentang ikhtiar, ya. Demikian juga, ya, ketika Nabi Muhammad SAW bercerita tentang kisah Hajar yang ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam di tengah suatu lembah yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada teman, ya. Kemudian hanya dibekali dengan sekantong korma dan sekantong air. Ditinggallah Hajar bersama si kecil Ismail alaihi wassalam. Kemudian Ibrahim pergi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan, ketika Ibrahim pergi, Hajar pun mengikuti Ibrahim. Dan dia berkata, wahai suamiku, kau tinggalkan aku dalam kondisi seperti ini, suatu tempat tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada manusia sama sekali. Ibrahim tidak menoleh sama sekali, kemudian dia pun berjalan terus. Dikejar lagi oleh Hajar, wahai Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi, kau tinggalkan kami, istrimu dan anakmu di lembah yang seperti gersang, tidak ada apa-apa, ya. Tidak ada manusia, tidak ada teman. Ibrahim cuek aja. Dia bukan cuek karena diperintahkan oleh Allah. Dia harus terus berjalan menuju negeri Syam. Dia berjalan terus tanpa menoleh sedikit pun. Kemudian Hajar mengejar lagi. Pertanyaan ketiga kali dia, "Oh ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi?" Wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di tempat lembah yang seperti ini. Tidak ada manusia, tidak ada. Hajar heran. Ketika Ibrahim tidak menjawab sama sekali, maka Hajar paham ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar berkata, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah menyuruhmu melakukan ini? Kata Ibrahim baru menjawab ketika itu, "Na'am." Ya, Allah yang perintahkan. Ketika itu maka keluarlah tawakal dari Hajar luar biasa. Hajar berkata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Subhanallah. Kalimat tawakal keluar dari seorang wanita yang berada sendirian di lembah yang sepi dan senyap tersebut, tidak ada apa-apa, bersama putranya si kecil Ismail. Akhirnya Hajar pun makan korma, minum air, kemudian dia menyusui anaknya Ismail. Ketika korma habis, air habis, maka air susu pun tidak keluar lagi, maka Ismail pun meronta-ronta kesakitan. Maka Hajar ketika itu tetap yakin kepada Allah, tawakalnya luar biasa, tapi dia tidak meninggalkan ikhtiar. Maka dia pun pergi menuju Jabal Safa, kemudian dia pergi ke Jabal Marwa, lihat ke atas, ke kanan kiri adakah manusia, tidak ada orang. Dia jalan lagi, kemudian berlari-lari kecil di bawah lembah, naik lagi ke Jabal Safa, lihat lagi sampai 7 kali. Namun dalam hatinya selalu ada pernyataan, idzan la yudayyi'una, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Dan benar setelah 7 kali di tempat Safa Marwa, akhirnya Allah kirimkan malaikat Jibril untuk menendang lokasi tempat keluar air Zam-Zam. Ditendanglah oleh malaikat Jibril, maka keluarlah air Zam-Zam. Ini semua adalah bentuk tawakal yang benar, menggabungkan penyadaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita selalu ingat dalam kehidupan kita, ya, bahwasanya banyak permasalahan yang kita hadapi sebenarnya mudah kita hadapi jika kita melakukan tawakal yang benar, yaitu bersandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ikhtiar. Siapa yang bertawakal dengan benar, maka wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Cukuplah Allah yang akan menolongnya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingatkan bahwasanya tawakal, penyerahan hati dalam menghadapi problematika, hendaknya kita bertawakal dalam segala hal. Sebagian orang bertawakal hanya ketika mencari rizki saja. Benar, mencari rizki dia bertawakal. Betapa banyak orang bertawakal cari rizki, tapi dia lupa bertawakal ketika ibadah, dia lupa bertawakal ketika hajian, dia lupa bertawakal ketika dakwah, ya. Dia lupa bertawakal ketika misalnya mencari pasangan hidup, ya.
Rupanya dia bertawakal kecuali mencari rezeki saja. Tidak, tawakal bukan hanya terbatas pada mencari rezeki saja. Tawakal dalam banyak hal. Dalam mencari hidayah kita bertawakal kepada Allah. Dalam mengurus rumah tangga kita bertawakal kepada Allah. Jangan hanya bersandar kepada kemampuan manajemen kita karena kita pandai, kita seorang yang ahli dalam memanage rumah tangga kita. Kita lupa bahwasanya harus bertawakal kepada Allah. Kita berdakwah juga harus bertawakal. Jangan kita tawakal karena saya pintar, karena saya punya hafalan yang banyak, karena saya bergelar dan macam, tidak bisa ya. Semuanya tawakal. Tawakal bukan cuma pada mencari rezeki saja. Tawakal dalam mencari pasangan, tawakal dalam memanajemen rumah tangga, ya. Tawakal dalam beribadah, tawakal untuk bangun malam. Ya. Semua kita bertawakal. Dan Nabi mengajarkan kita bertawakal dalam segala hal. Dan dialah imamul mutawakkilin, imamnya para ahli tawakal. Imamnya Nabi SAW. Makanya Nabi ajarkan kepada kita untuk bertawakal dari A sampai Z. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Semuanya isinya doa. Rasulullah SAW selalu berdoa. Ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW bangun, Rasulullah tahu bahwasanya yang membangunkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda alaihi ruhi wa adala bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan pada jasadku, mengembalikan lagi ruh kepadaku dan mengizinkan untuk berzikir kepadanya. Subhanallah, bismika alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, segala puji bagi Allah telah membangunkan. Sampai mau tidur juga. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Ya Allah, dengan Engkau aku bisa meletakkan lambungku dan dengan Engkau aku bisa mengangkat lambungku. In absak nafsi farhamha atau faghfirlah. Jika kau pegang jiwaku, maka rahmatilah dan ampunilah jiwaku tersebut. Tanya kalau aku mati, rahmatilah. Wa in arsaltaha, kalau kau lepas lagi jiwaku untuk kembali kepadaku sehingga aku bisa hidup lagi, bangun dari tidurku, fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin. Maka jagalah sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang saleh. Ya, Rasulullah mengajarkan kalau mau tidur maka bersihkan dulu. Siapa tahu di tempat tidur ada binatang, ada apa. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertawakal dalam segala hal. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma na'udzubika an adil a'udhal a'wazil a'uzal. Doa. Masuk WC, keluar WC, mau berhubungan, berdoa kepada Allah. Masuk masjid, keluar masjid, senantiasa bertawakal kepada Allah. Saya perkara yang sepele ketika mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wa la quwata illa billah. Ini kalimat tawakal, tidak ada daya, tidak upaya kecuali Engkau ya Allah. Maka saya bilang kita sering bertawakal, tapi tawakal kita masih kurang dari sisi apa? Kita hanya bertawakal pada sebagian hal, tidak bertawakal pada seluruh hal. Itu salah. Kita ini siapa? Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan sama sekali. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kata Nabi, wahai manusia sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, antumul fuqara ila Allah, kalian adalah fakir, senantiasa fakir kepada Allah. Kita senantiasa butuh kepada Allah, jangan mentang-mentang. Kepintaran kita dari Allah, kekuatan kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan kita dari Allah Subhanahu wa taala, harta kita dari Allah Subhanahu wa taala, udara yang hidup dari Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita pilih dari Allah, langit yang menaungi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemudahan keluarga dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan untuk berusaha dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau kita harapkan dari kita? Ya, terkadang kita lupa tawakal, kita terkadang bersandar kepada kemampuan kita, terkadang kita hanya bertawakal pada sebagian kondisi saja. Cari rezeki terkadang tawakal, cari pasangan kurang bertawakal, cari pasangan bertawakal, cari rezeki terlalu pede ya. Sudah dapat istri kadang memanage anak-anak, memanage rumah tangga kurang bertawakal. Dalam berdakwah kurang bertawakal. Oleh karena yang benar tawakal adalah dalam segala hal. Karena Allah kasih jaminan wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah bagimu. Dan demikian juga cukuplah Allah bagi orang-orang yang beriman. Tapi di sini saya akan sebutkan di poin yang disebut oleh penulis Syekh Umar Muqbil hafizahullahu taala. Beliau berkata, inna tawakkula 'ala Allah matlubun fi kulli syu'unil hayat. Bahwasanya bertawakal kepada Allah dituntut dalam segala urusan kehidupan. Ya. Baida anna hunaka mawatina katsiratan warada fiha al-haddu 'ala tawakkul wal amru bihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Meskipun kita harus bertawakal dalam segala urusan, tapi di sini ada kondisi-kondisi khusus yang datang dalil-dalil khusus memotivasi untuk tawakal. Ingat, saya ulangi, beliau mengatakan tawakkul 'ala Allah matlubun fi kulli syu'unil hayat. Kita bertawakal kepada Allah dituntut dalam segala urusan kita, dalam segala urusan duniawi, urusan peribadatan,
kita ngurus rumah tangga butuh tawakal, kita umrah juga butuh tawakal, kita haji butuh tawakal, salat butuh tawakal. Allah berfirman, "Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, alladzi yaraka hina taqum." Bertawakallah kepada Allah yang tidak akan mati, yang maha hidup, yang melihat engkau ketika engkau salat. Itu maksudnya salat kita. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, beribadah dan bertawakal kepada Allah. Jadi kita bertawakal dalam segala kondisi. Dalam kondisi duniawi kita tawakal, dalam kondisi ukhrawi sedang beribadah juga butuh tawakal. Salat butuh tawakal, untuk bisa bayar zakat butuh tawakal, berbakti sama orang tua butuh tawakal, mengurus anak butuh tawakal, mendidik anak butuh tawakal, beribadah haji butuh tawakal, umrah butuh tawakal, semuanya kita tawakal. Tetapi di sana ada beberapa kondisi yang di situ dalil-dalil datang motivasi kita untuk lebih tawakal di kondisi-kondisi tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala atau kondisi-kondisi tersebut di antaranya pertama, ketika kita minta pertolongan maka dikatakan beliau, in talabtumun nasra wal faraja fatawakkal alaih. Kalau kalian memohon pertolongan, memohon solusi, jalan keluar, maka bertawakallah kepada Allah. Allah berfirman surat Ali Imran 160, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Jika Allah telah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jika Allah telah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah meninggalkan kalian, siapa lagi yang bisa menolong kalau Allah sudah tinggalkan kalian? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Di sini Al-Quran mengajarkan kita kalau hendak mencari kemenangan, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Melakukan sebab, tapi sandarkanlah hati kepada Allah. Ya, sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, Ustaz, kita tidak datang kemenang karena kita tahu diri. Kebanyakan kita tidak menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, kalian akan ditolong Allah. Tapi kebanyakan orang bersandar kepada sebab, lupa kepada beribadah kepada Allah, melanggar syariat-syariat Allah, bahkan syariat Allah dicampakkan, hukum Allah dihinakan. Bagaimana Allah datangkan pertolongan? Kemudian, idza a'radta an a'daika falyakun rafiquka at-tawakkul. Jika kau berpaling dari musuh-musuhmu, maka jadikanlah temanmu adalah tawakal kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolong bagimu. Berpaling, kalau mereka mengganggu, berpaling dari mereka. Kemudian tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah akan menolong engkau. Kemudian yang ketiga, idza a'rada ankal khalqu fatawakkal 'ala rabbika. Jika seluruh makhluk atau ada makhluk berpaling darimu, kau dakwah mereka berpaling darimu, kau mendekati mereka menjauh darimu, maka kata Allah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Jika mereka berpaling dari engkau wahai Muhammad, maka katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Subhanallah, tawakal dalam segala hal. Ya. Bertemu musuh, berpaling dari musuh, bertawakal. Berdakwah ditinggalkan orang, bertawakal. Idza talabta as-sulh wal islah baina qaumin la tatawassalu illa dzalika illa bitawakkul. Jika kau ingin adanya perdamaian di antara kaum ya yang bertikai, maka hendaklah engkau tidak mencapai tujuan tersebut kecuali dengan tawakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in janahul lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka ingin condong kepada perdamaian, maka berdamailah dan bertawakallah kepada Allah. Dalam perdamaian juga butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza wasalat qawafilul qada fastaqbilha bitawakkul. Jika telah datang rambu-rambu keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah yang mungkin mengkhawatirkan, maka terimalah ya takdir tersebut dengan tawakal. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catat bagi kita. Akan mengenai kita, dialah penolong kami atau pengurus kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya orang yang beriman bertawakal. Kalau ada masalah, akan terjadi begini, akan terjadi begini, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah ditakdirkan. Seperti waktu musim-musim pandemi, akan ada, ya sudah, mau diapain? Kita cuma bisa berdoa, berikhtiar, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami, ya. Huwa maulana, dan dialah pengurus kami, penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam,
Wa idza nasabat al-a'da'u hibalatil makri fadkhul anta fi ardi tawakkul. Jika musuh-musuh telah memasang perangkap-perangkap ya makar untuk menangkapmu atau untuk menjeratmu, maka masuklah engkau ke areal medan tawakal ya. Tawakal meskipun musuh-musuh telah memasang banyak jerat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a Nuhin idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu." Bacakanlah kepada mereka wahai Rasulullah sallam tentang kisah Nabi Nuh ketika Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika kalian merasa berat dengan kedudukanku yang mendakwahi kalian, bagaimana aku senantiasa memperingatkan kalian, kalian merasa berat. Aku ingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa 'ala Allahi tawakkaltu, maka aku bertawakal kepada Allah. Fa ajimu amrakum, maka silakan kalian kalau ingin bikin makar kepada aku silakan, tapi aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi berikutnya ketika beribadah, wa idza arafta anna marji'al kulli ila Allah wa taqdiril kulli fiha lillah, fawattin nafsaka 'ala farasyit tawakkul. Jika engkau tahu bahwasanya segala perkara kembali kepada Allah dan ketetapan segalanya kembali kepada Allah, maka letakkanlah dirimu pada hamparan tawakal. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah, bertawakal kepadanya. Ini yang singgung tadi. Seorang ketika bertawakal bukan cuma urusan duniawi, ketika beribadah juga butuh untuk bertawakal ya. Banyak beliau sebutkan juga ya. Jika engkau mengetahui bahwasanya ya, yang Maha Esa hanyalah Allah semata, maka janganlah engkau menyandarkan kecuali kepada Allah. Menyandarkan dirimu kecuali hanya kepada Allah, karena Dia yang Maha Esa. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata. Katakanlah Dia adalah Allah Rabbku, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, maka kepadanya aku bertawakal. Demikian juga jika kau tahu bahwasanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah hidayah tersebut dengan syukur dan bertawakal. Wa ma lana alla natawakkal 'alallahi faqad hadana subulana. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah memberi petunjuk kepada kami? Ya, ketika kita dapat hidayah, kita tawakal, bersyukur, dan kita bertawakal kepada Allah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya banyak poin-poin yang mungkin bisa dibaca oleh ikhwan akhwat dalam buku Qawaid Qur'aniyah. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tawakal dalam segala kondisi ya, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Kapan kita lupa dengan tawakal, disitulah Allah meninggalkan kita. Dan para ulama telah berkata bahwasanya namanya taufik, bimbingan dari Allah, alla yakilallahu al-'abda ila nafsihi. Seorang dikatakan dia mendapatkan taufik jika Allah tidak menjadikan dia bersandar kepada dirinya sendiri, tapi Allah menjadikan dia bersandar kepada Allah. Kapan seorang hamba senantiasa bersandar kepada Allah, berarti dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khudlan kullal khudlan an yukhalliya bainahu wa bain nafsihi. Ya. Adapun namanya khudlan yaitu ditinggal, namanya ditinggal atau kehinaan jika Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hamba tersebut, membiarkan hamba tersebut bersandar kepada dirinya sendiri. Kita tahu namanya hamba penuh dengan kelemahan. Kita ini apa? Penuh dengan kelemahan. Kapan kita bersandar kepada diri kita sendiri, maka itulah kecelakaan, itulah kehinaan. Apa yang namanya taufik? Taufik jika kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita tawakal dalam segala hal, dan inilah kunci dari solusi dari segala problematika kehidupan. Dan betapa sering kita tidak menemukan solusi karena kita kurang bertawakal. Kita hanya bersandar kepada kemampuan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kita sudah bertawakal ternyata solusi belum datang, kemungkinan tawakal kita masih kurang lurus, kurang murni, masih ada saja penyerahan hati kepada sebab-sebab. Maka seorang muwahhid, seorang ahli tauhid yang benar, dia berikhtiar menjalankan segala sebab, tapi hatinya bukan kepada sebab, hatinya kepada Rabbul Alamin. Dia tahu bahwasanya sebab-sebab ini tidak akan menimbulkan akibat kecuali Allah yang menjadikan akibat tersebut. Dia melakukan ikhtiar tapi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan ikhtiar ini kecuali karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika dia berikhtiar kemudian hatinya bersandar kepada sebab-sebab tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya ingin saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Baik, yang tadi saya dengan para pekerja dari siang hari ini, izin membacakan kepada pasal
yaitu terkait dengan kitab yang dibahas pada chapter ini, apakah sudah ada dan dijual terjemahan Ustaz? Sudah ada apa terjemahannya? Ya sudah dijual dan sudah dijual terjemahan Ustaz. Wallah alam, saya tidak tahu ya. Tapi kalau bahasa Arabnya di internet banyak. Di internet bisa download gratis. Makanya belajar bahasa Arab. Kata yang kedua, yaitu jika kita masuk masjid dan di sana sudah ada 2 sholat jamaah, apakah kita sebaiknya sholat sendiri atau mengikuti salah satu sholat jamaah tersebut? Seharusnya tidak boleh dalam satu masjid ada 2 jamaah ya, tidak boleh. Satu masjid satu jamaah, kecuali mungkin masjid musafir, orang yang bersafar kemudian luasnya luas, ada kelompok sana kelompok sini. Adapun salat 5 waktu maka tidak boleh berjamaah-jamaah karena di salat rawatib di satu masjid ini akan menimbulkan pertikaian. Ini saran terjadi perselisihan, maka tidak boleh 2 jamaah dalam satu masjid dalam salat fardu, enggak boleh. Nah, kalau kita masuk satu masjid ada 2 jamaah, kita harus mengenal mana jamaah yang lebih dahulu. Kita berusaha gabung dengan masjid jamaah yang lebih dahulu. Kalau kita enggak tahu ya sudah, kita enggak usah gabung di antara keduanya, kita sholat sini, tapi jangan bikin jamaah ketiga ya. Jangan bikin jamaah ketiga ya. Tapi kalau kita bisa tahu mana yang lebih dahulu, maka kita masuk jamaah yang lebih dahulu karena dia lebih utama untuk diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz untuk pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon penjelasannya sehubungan dengan hal berikut. Pertama, apakah ada tingkatan dalam hal tawakal? Yang kedua, apa makna hadis yang menyatakan kedudukan manusia di surga sesuai dengan ayat Al-Quran yang terakhir di dalam? Tawakal tentu bertingkat-tingkat ya. Semakin tinggi tawakal maka semakin mudah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin secara umum ada tawakal mereka. Kita merasa punya tawakal, tapi tawakal kita mungkin masih kurang murni ya. Oleh karena terkadang pertolongan itu muncul ketika kita benar-benar lepas dari segalanya. Tidak ada penyerahan sedikit pun kepada sebab. Setelah kita berikhtiar baru datang tawakal ya. Baru datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan kisah saya ketemu dengan seorang yang dia divonis kanker. Dia kanker sudah dioperasi berulang-ulang, tumornya diangkat, kemudian muncul lagi diangkat sampai uangnya habis. Kemudian dia pun di akhir semua usaha dia yang lakukan, maka ada seorang wanita salehah menasihati dia. Akhirnya dia pun ketika itu baru dia memurnikan tawakal dia. Dia sholat malam, kemudian dia berpuasa, dia berdoa, baru kemudian datang kesembuhan. Mungkin sebelumnya dia pun sudah bertawakal, cuma tawakalnya belum begitu murni. Oleh karenanya tawakal itu bertingkat-tingkat ya. Seorang berusaha melatih diri untuk benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia melakukan sebab. Jangan bersandar sedikit pun kepada kemampuannya, jangan bersandar sedikit pada materi yang ada di hadapannya. Semua ini adalah sebab, yang menentukan akibat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan pengalaman-pengalaman hidup akan meningkatkan nilai tawakal seseorang. Ya, akan meningkatkan nilai tawakal seseorang, apalagi seorang yang selalu menghadapi permasalahan kemudian dia berhasil. Di situ dia terlatih tawakalnya. Maka kita sendiri merasakan bahwasanya tawakal itu bertingkat-tingkat, bahwasanya tawakal kita dahulu dengan tawakal kita sekarang, tawakal kita ketika masalah ini berbeda dengan tawakal kita dalam menghadapi masalah yang lainnya. Kita sendiri bisa merasakan meskipun kita ada tawakal, tapi tawakal itu bertingkat-tingkat. Allah alam bisawab. Adapun hadis bahwasanya ketika Rasulullah berkata yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Al-Quran, Iqra wa rattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran dan bacalah dengan tartil, wartaqi, dan naiklah engkau derajatmu di surga, sungguhnya kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Tentu kata para ulama, yang dimaksud adalah seorang baca Al-Quran dengan memahaminya, dengan mengamalkannya, itulah ayat-ayat yang dihafalkan, itulah yang dia terapkan dalam kehidupan yang mengangkat dia di dalam surga. Bukan hanya sekedar menghafal dan memahaminya, bukan sekedar menghafal kemudian melanggarnya, ya. Tentunya dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang dihukum karena dia menghafal Quran namun dia tidak mengamalkannya. Ada orang dihukum menghafal Quran namun tidak mengamalkan. Jadi kita harus menggabungkan seluruh dalil-dalil. Maka seorang yang ingin derajatnya dinaikkan di surga tentu dengan menghafal Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Itulah yang membuat dia bisa naik derajatnya di surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini satu pertanyaan terakhir Ustaz, Ya. yaitu apa bedanya sabar dan salat?
Sabar menahan diri, ya, beda. Sabar adalah menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, menahan diri tidak banting-banting, menahan diri untuk tidak suudzon kepada Allah. Lain tawakal penyerahan hati kepada Allah. Ini hati kepada Allah itu dua hal yang berbeda. Tawakal adalah menyerahkan hati bahwasanya Allah, saya serahkan segala urusan kepadamu, ya. Jadi dua ibadah yang berbeda. Ibadah satu menyerahkan, bersabar, menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap keputusan Allah, ya, misalnya banting-banting, teriak-teriak, ya, itu namanya tidak sabar, namanya jaza. Yang satunya adalah ibadah menyerahkan hati kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan, dia selalu serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada